19 batang emas tersebut di atas meja Pak Dir, dan tiba-tiba Pak Dir memberitahu kepada saya untuk sesuatu yang membuat saya begitu shock. Kalau mau cepat selesai urusan ini dan kamu bisa cepat pulang, sebaiknya kita bagi dua saja ini barang 19 batang emas ini. Saya terdiam, tidak bisa berkata-kata. Saya pikir ini barang saya memang beli dengan cara yang halal, dengan akad jual beli yang sah, dan jadi saya tidak bisa menjawab. Terus saya keluar dan memberitahu ke teman saya, rekan kerja saya Ejan, apa yang Pak Dir sampaikan ke saya itu, dan saya sampaikan juga ke ibu saya. Terima kasih, sekian. Boleh bertanya, Pak? Ya. Waktu diamankan di bandara itu, Bapak tahu itu berapa berat 15? Soalnya di Indonesia waktu juga dihadirkan 11,5 waktu. Tapi waktu di bandara pas diamankan berapa? Bapak? Saya kurang tahu beratnya karena saya cuma mengantar barang. Ibu saya yang tahu yang berat barangnya yang pasti. Ibu, aja maju. Sempat ya? Maju satu langkah. Ibu aja. Kamu maju langkah. Pecah. Setelah bertemu dengan ini apa yang disampaikan? Setelah bertemu dengan Kiki, karena kita dalam satu ruangan di ruang penyidik, Kiki menyampaikan bahwa tadi di ruangan sempat ada keluar kata-kata dari Pak Dir untuk 19 batang emas itu dibagi dua saja agar masalah ini selesai. Dan cukup kaget mendengar itu karena 19 batang dibagi dua itu terlalu berlebihan untuk kita, karena itu pun barang kan masih termasuk hutang, karena ada beberapa investor di dalam itu yang pemilik lain dalam keluarga. Kira-kira seperti itu. Nanti sisanya nanti itu sampaikan ke Ibu langsung. Silakan Ibu. Jadi setelah Kiki pulang dari ruangannya Pak Dir, dia menyampaikan ke saya bahwa emas yang 19 batang itu disampaikan bahwa kalau mau cepat pulang bagi dua aja. Jadi saya bilang, Bung Sadiki Jo. Tadi sudah dibukta faktanya terhadap Dirkrim Sus Polda Sulut, Pak Parang Hanafi sudah diberikan mandat dengan surat kuasa yang ada. Mana surat kuasa? Kami akan menindaklanjuti. Pertama, kami akan mengajukan laporan resmi kepada Kapolri, Wakapolri, Kabareskrim, Irwasum, Kadif Propam, Karopaminal, Kabaintelkam, dan kepada Komisi 3 DPR RI. Apa yang akan kami tuntut? Tidak hanya penahanan yang dilakukan itu sudah 2 bulan terhadap klien kami. Pasal yang dipasang juga dengan yang sekarang ini adalah pasal yang sama. Maka dari itu mohon keadilan dari Pak Kapolri, Pak Wakapolri, Pak Irwasum, Kabaintelkam, Pak Kabareskrim, Pak Kadif Propam dan Karopaminal, serta Komisi 3 DPR RI turun ke Sulut. Ambil langkah, kalau perlu copot. Ini adalah kesoliman. Kesoliman adalah musuh rakyat Indonesia. Jangan menciderai dengan apa yang disampaikan fakta ini, sehingga pada prinsipnya kebenaran akan tertutup. Mereka siap akan berjibaku, mereka siap akan mengungkapkan kebenaran. Takut, udah nggak ada rasa takut mereka. Kenapa? Harus dilawan kesoliman. Kesoliman ini jangan pernah bercokol. Makanya ada oknum manapun juga, siapa yang memerintahkan di belakang ini wajib diusut. Pak Parang Hanafi tidak akan pernah gentar kami akan hadapi ini. Kenapa? Ini masalah keadilan dan kebenaran. Pak Kapolri sudah tegas dalam perintahnya, yaitu oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya ini jelas, wajib harus diadukan. Jadi dari kami akan mengambil langkah hukum tegas. Besok pagi Pak Parang Hanafi dan tim akan mendampingi klien kami membuat laporan resmi ke Polda Sulawesi Utara terhadap tindakan itu. Setelah dari itu baru kami akan berangkat ke Jakarta langsung. Kami akan menyambangi Mabes Polri dan akan menyerahkan semua laporan-laporan yang sudah akan dibuat besok itu. Itu dari kami. Silakan Pak Hanafi komunikasi. Jadi ada tambahan sedikit ya. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh rekan kami
Pak Sandrawan Paparang itu fakta-fakta yang diangkat sebagaimana yang rekan-rekan media langsung mengikuti sendiri saat ini. Dan pada intinya semestinya pihak di Reskrimsus Polda Sulut itu tidak konsen dengan hal-hal yang semacam itu, melakukan penyitaan, penyelidikan, ya kan, mau mengawali dengan penyitaan sebelum dilakukan langkah penyelidikan. Semestinya mereka itu harus konsen untuk memulihkan atau merehabilitasi nama baik klien kami, yaitu Ibu Lilis, Kiki, dan Eca. Karena mana di dalam putusan pra-peradilan 07/2004 itu jelas-jelas. Jadi 2024 itu sangat jelas di dalam poin 4 dan di dalam poin 5. Itu menghukum. Jadi mereka ini punya kewajiban hukum. Polda Sulut dalam hal ini di Reskrimsus itu punya kewajiban hukum yang semestinya mereka penuhi, taat, tunduk pada putusan pra-peradilan Pengadilan Negeri Manado itu sendiri. Namun hal itu tidak dilakukan, maka kami pun akan mengambil langkah hukum selain melaporkan mereka sebagaimana yang sudah disampaikan oleh rekan kami Pak Sandrawan Paparang. Langkah hukum perdata pun akan kami tempuh tentang pengembalian nama baik, harkat dan martabat daripada klien kami. Itu mungkin yang ingin saya tambahkan, ya. Jadi teman-teman, apa yang kami sampaikan itu jelas fakta. Dan yang satu hal, dengan dipasangnya pasal yang sama, maka diduga kuat perkara ini adalah rekayasa perkara palsu. Kami akan lapor ini karena ini sudah melampaui batas kewenangannya. Bahasa hukumnya ini unremitted overheads that, melampaui batas kewenangannya. Kalau internal mengatakan ini sudah ultra virus, melampaui batas kewenangannya. Besok kontrol kami. Pagi kami akan dampingi klien kami untuk melaporkan resmi adanya dugaan tindak pidana dan adanya dugaan pelanggaran kode etik. Itu dulu teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Kami silakan. Yang terkait tadi penjelasan ada permintaan setengah-setengah dari dalam. Bisa tahu Pak nama diri yang meminta? Silakan disampaikan. Bapak Dir Ganda Saragi. Boleh tanya Pak disampaikan atau seperti apa Pak? Sampaikan setelah saya memperlihatkan ini. Bila teman-teman lihat pada waktu mereka menyerahkan barang emas 19 batang di situ, dia langsung bertindak. Dia langsung bertindak menggunakan kekuasaan, menggunakan powernya. Ini bukan tertangkap tangan. Laporan polisi terhadap pasal yang disangkakan 161 sudah jelas-jelas dinyatakan tidak sah. Yang dia pasang di sini adalah pasal 161. Nah, terus penahanannya mereka selama 2 bulan, mereka ditahan dengan pasal 161 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, itu pasal 161 2 bulan. Mereka akan lapor besok. Mereka dipasang pasal yang sama. Makanya siapa yang tersolimi di dalam hal ini, mereka bertiga nggak akan berani lagi mereka untuk mengatakan takut. Mereka buka faktanya seperti ini, mereka ungkap kebenarannya, mereka siap menghadapi resiko hukum apapun juga. Mohon dukungan dari masyarakat Republik Indonesia, khususnya dari Pak Kapolri dengan jajarannya PJU, pejabat utama di Mabes Polri dengan fungsi tugas masing-masing, termasuk Pak Presiden Jokowi turun ke Sulut. Lihat ada yang namanya Disbruit Fund Omstadikheden seperti ini, atau kontrak take overheads dan penyalahgunaan kekuasaan kewenangan yang di Sulut. Jangan sampai terjadi, udah cukup lah. Apalagi yang disampaikan nama-nama itu, sebut-sebut oleh klien kami itu diproses, kalau perlu copot sidang politik.